Shalom sahabat-sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga sahabat-sahabat sekalian berada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan dari Tuhan. Kita bersyukur satu minggu ini kita diajak untuk belajar bergumul dalam doa, belajar untuk lebih bertekun setia di dalam berdoa, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dan di hari yang terakhir, Sabtu 7 September 2024, dalam persekutuan doa pada hari ini, kita akan diajak untuk belajar bagaimana membangun kehidupan yang senantiasa terhubung dengan Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, di dalam banyak hal pergumulan, situasi yang tidak menentu, di dalam pergumulan yang begitu berat yang kami hadapi, seringkali kami juga merasa Tuhan tidak berada bersama dengan kami. Kami seringkali juga justru menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, tolonglah kami ya Tuhan. Bahkan di dalam kesibukan kami, seringkali juga kami mengabaikan kehidupan doa kami Tuhan. Untuk itu tolonglah kami, untuk kami belajar membangun kehidupan yang senantiasa terhubung dengan Engkau. Pimpin kami, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang boleh membimbing dan menyertai, dan memberikan hikmat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 2-3 dan kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat-sahabat doa yang dikasihi Tuhan, ada data yang cukup menarik yang penting atau perlu untuk kita cermati mengenai penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan artikel yang dimuat di dalam kompas.com menyebutkan bahwa orang Indonesia ini gemar menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya. Dan menurut penelitian, warganet Indonesia menghabiskan 7 jam 42 menit per hari untuk internetan. Artinya apa? Hampir sepertiga hari warganet Indonesia itu dihabiskan untuk internetan. Wow, sesuatu yang luar biasa. Dan perlu kita ketahui bahwa media sosial paling populer yang digemari oleh orang Indonesia adalah WhatsApp. Dan itu digunakan hampir 3 jam 18 menit per hari, saudara-saudara. Kemudian ada beberapa media sosial lain yang sering digunakan oleh orang-orang Indonesia, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Yang mungkin itu juga saudara dan saya gunakan. Sahabat-sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan, dari penelitian tadi, kita bisa melihat bahwa ada satu fenomena yang cukup menarik, yaitu bahwa di dalam begitu banyak hal, manusia di zaman ini terhubung atau terkoneksi satu dengan yang lainnya. Namun ada satu pertanyaan yang mendalam yang perlu untuk kita renungkan. Berapa banyak orang Kristen yang di dalam hidupnya selalu terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan? Coba mari kita adakan survei kecil. Berapa jumlah jemaat di gereja kita? Lalu mari kita coba hitung kembali. Berapa banyak mereka yang memiliki satu ketekunan, antusias untuk mengikuti persekutuan doa di gereja? Apakah jumlahnya sampai 50% dari jumlah jemaat? Atau mungkin ada yang berkata, saya kan bisa berdoa di rumah, atau saya tetap berdoa di rumah. Atau mungkin saya tetap kok mengikuti doa secara online dari rumah.
Akan tetapi yang perlu menjadi evaluasi bagi kita bersama adalah apabila kita mengikuti doa dari rumah melalui online ataukah kita berdoa secara pribadi di rumah, berapa lamakah kita berdoa? Kapan kita melakukan doa itu? Setiap hari atau waktu tertentu? Dan berapa lama kita menginvestasikan waktu kita untuk kita berdoa, berlutut di hadapan Tuhan untuk berdoa? Dan kalau kita mengacu kepada data tadi, berdasarkan data, orang-orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 7 jam sehari untuk internet. Mungkin saja saya dan saudara bisa saja termasuk di dalamnya, menjadi bagian orang-orang yang menggunakan internet itu entah 3 jam, entah 5 jam, atau bahkan mungkin 7 jam sehari di dalam kehidupan kita. Jadi, berapa lama waktu yang sudah kita gunakan, kita khususkan untuk kita boleh berdoa bersama-sama, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan? Saudara, apabila kita berdoa, waktu kita berdoa itu hanya 5 menit, hanya 15 menit, saya kira ini menjadi bagian yang perlu menjadi perenungan dan evaluasi yang mendalam untuk kita bersama sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita menggumulkan kembali tentang kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Seorang penulis bernama Charles Allen menuliskan kalimat yang sangat-sangat mendalam, yaitu bahwa permulaan doa ialah hubungan yang benar dengan Allah. Jadi permulaan doa ini adalah satu hubungan yang benar dengan Allah. Tanpa itu kita hanya menghamburkan kata-kata yang kita namakan doa. Jadi tanpa hubungan yang benar dengan Allah, maka kata-kata kita dalam doa ini adalah sia-sia. Kita hanya seperti orang yang menghambur-hamburkan kata-kata di dalam doa. Yang artinya apa? Tidak ada artinya. Saudara-saudara, di dalam surat Yakobus, penulis menyebutkan bahwa kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Kita tidak berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya, di dalam Yakobus dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, mari kita garis bawahi kata mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kata mendekat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti yang menarik, yaitu datang menghampiri atau datang bersahabat atau bergaul. Nah, artinya apa? Artinya ada sebuah hubungan yang aktif yang kita bangun dengan Allah. Penulis surat Yakobus ingin menegaskan bahwa di dalam kehidupan doa kita itu ada hal yang sangat penting, yaitu bagaimana hidup kita ini tidak hanya sekedar menceritakan, mengungkapkan kata-kata, tetapi hati kita, bagaimana hidup kita, hati kita ini membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi, ada elemen penting di dalam doa yang mau ditegaskan, yaitu apa? Membangun koneksi atau korelasi, membangun relasi yang benar, yang dekat dengan Allah. Saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan Daniel memiliki waktu khusus untuk berdoa dan membangun relasi dengan Allah. Sehingga hidupnya selalu terhubung dengan Allah. Manakala ada situasi yang sulit, mana adalah pergumulan-pergumulan yang sulit di dalam kehidupannya, dia selalu datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberikan satu teladan yang agung bagi kita di dalam kehidupan doanya, di dalam membangun kehidupan relasi dengan Bapa, dengan Allah. Pagi-pagi benar dia selalu menyendiri dan berdoa. Dalam pergumulan yang begitu berat di Getsemani, Yesus berdoa. Sampai di puncak kayu salib dia tetap berdoa. Yesus adalah pendoa syafaat yang agung di dalam Yohanes 17. Saudara, kalau Tuhan Yesus sendiri saja memberikan teladan yang begitu agung bagi kita di dalam membangun kehidupan doanya, relasi, agar selalu terhubung dengan Bapa, dengan Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita?
Sahabat-sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara, hampir kita semuanya, semua orang saat ini, di zaman ini, punya alat komunikasi agar selalu terhubung satu dengan yang lain. Tetapi pertanyaannya, apakah saya dan saudara selalu berkomunikasi dan terhubung dengan Dia, Allah yang agung, penebus hidup saya dan saudara, Dia yang mempunyai kerajaan, Dia yang punya segala kuasa, Dia yang mempunyai segala kemuliaan. Mari, sebagai orang yang percaya, kita semakin membangun kehidupan doa yang baik, semakin membangun hubungan, relasi, agar hidup kita semakin terhubung dengan Allah yang agung. Hari ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Pokok doa nanti akan ditampilkan. Mari dengan lebih tekun, lebih sungguh lagi, lebih setia lagi, kita mau membangun kehidupan doa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang kami terlalu sibuk dengan kegiatan kami, sehingga kami berdoa hanya sekedar. Atau kadang kami juga sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kami, yang kemudian membuat kehidupan doa kami tidak lagi menjadi kehidupan doa yang betul-betul intim dengan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah kami dan ajarlah kami untuk kami membangun hubungan, relasi dengan Tuhan di dalam doa yang berkenan di hadapan Engkau. Mampukanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat doa sekalian.